Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini, Madya akan mengambil tema tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dalam fokus satu tema, yaitu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tentunya umat Islam sudah ada dasar pedoman, yaitu harus menguasai kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Nah, alhamdulillah umat Islam sudah ada tafsirnya yang sudah baku dengan kaidah penafsiran yang sudah jelas dan orang-orang yang benar-benar menguasai di bidangnya. Nah, oleh karena itu Madya di sini akan tampilkan salah satu orang yang mencoba menafsirkan Al-Quran tetapi bukan tidak mengetahui maksudnya, bukan orang Islam. Ini orang murtadin, tetapi mau mencoba merubah-rubah tafsir Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah penyesatan namanya menurut ajaran Islam. Oleh karena itu mari kita nanti review, kita bisa lihat penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang ini ya. Kita dengar dulu ya. Oke, go. Kami dari tim Sipora Selatan dan Sipora Utara melakukan pelayanan penginjilan, misi penginjilan untuk menjangkau kembali jiwa-jiwa yang sudah hilang. Karena kami tahu ada banyak sekali orang-orang seberang mengirim utusan-utusan mereka untuk menghijaukan Kepulauan Mentawai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, khususnya orang-orang Mentawai yang punya hati, yang ingin anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam jurang, tidak terjerumus ke dalam api neraka. Mari kita bahu-membahu, saling mendoakan, saling kasih mengasihi. Amen. Supaya pekerjaan Tuhan berjalan dengan lancar. Dan doakan kami agar kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan di dalam kami melakukan pelayanan misi, pelayanan penginjilan. Kalau saya Bapak Ibu khususnya menjangkau mu'alaf, orang-orang Kristen yang sudah masuk Islam. Dan puji Tuhan kalau mereka Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di dalam pandangan Islam bagaimana seperti ini? Tidak ada masalah. Artinya begini, orang mau menyebarkan agama masing-masing itu hak pribadi, hak keinginan kelompok atau agama itu masing-masing, tidak ada masalah. Hanya saja Islam meluruskan apa-apa yang tidak sesuai dalam argumen atau penyampaian sehingga banyak dari orang-orang yang awam nanti mendengarnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agama atau ajaran yang mencoba untuk menggoreng, menggiring opini atau memutarbalikkan Al-Quranul Karim ya. Kita dengar kembali ya. ketemu dengan saya, pasti Tuhan jamah orang tersebut. Karena kami satu tim yang sudah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk merebut mereka kembali. Karena Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa merebut mereka daripadaku. Begitu juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kami tim dari Sipora. Di sini Madya tampilkannya dari seorang murtadin yang bernama Effendi Usman. Dari lihat yang dia sampaikan, dia sudah mulai ada kegelisahan ya, karena banyak sekali orang yang menjadi mualaf tanpa dipaksa-paksa, karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, kekhawatiran para murtadin ini memang berdasar karena banyak sekali sampai saat ini orang yang telah berbondong-bondong masuk Islam. Ini fakta, tidak ada yang bantah. Bahkan oleh Effendi Usman itu sendiri, dia khawatir, sangat khawatir sekali kalau orang itu banyak yang masuk Islam sehingga meninggalkan ajaran agama yang dia yakini. Kita lanjut dulu ya, lanjut. Selatan, tim penginjilan misi. Shalom Bapak Ibu.
di sini Madia tampilkan dulu ya dari argumen yang disampaikan oleh Effendi Usman yang berbicara tentang Quran surah Maryam ayat 71. Nah, dia di sini mencoba untuk membelokkan makna mendatangi, dia rubah dengan makna memasuki, masuk. Nah, ini sebenarnya suatu bentuk tuduhan kembali ya, fitnahan atau penistaan yang disampaikan oleh Effendi Usman terhadap ayat suci Al-Quran. Karena ayat suci Al-Quran sudah menjelaskan ini mendatangi. Ya, kita lanjut, nanti kita bahas makna mendatangi. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskan sedikit yang sering orang-orang kedar mengatakan kepada kita bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa di luar Islam mati masuk neraka. Yang ada Bapak Ibu dalam Maryam 19 ayat 71. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun dia yang namanya manusia, baik dia si A, si B, si C, Al-Quran mengatakan surat Maryam 19 ayat 71, semuanya mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti mereka akan membela diri. Coba dia dengar ya. Dia mencoba untuk menggiring opini, makna mendatangi dia samakan dengan memasuki. Nah, ini yang artinya penyimpangan tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Murtadin Effendi Usman. Ya, kita sebagai contoh saja. Mengapa saya harus contohkan langsung secara otak waras dan otak yang masuk akal ya? Logika dulu saya sampaikan. Makna mendatangi itu tidak mesti, tidak pasti itu masuk neraka. Makna mendatangi neraka tidak pasti masuk neraka. Tidak benar dan tidak tepat kalau dikatakan itu masuk neraka. Saya kasih contoh langsung ya. Seorang petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah yang terbakar untuk dipadamkan apinya. Nah, jadi seorang petugas mendatangi rumah yang terbakar untuk dipadamkan apinya. Makna mendatangi di sini, apakah petugas kebakaran itu masuk ke dalam rumah itu? Saya ulang kembali. Seorang petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah yang terbakar untuk dipadamkan apinya. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah petugas pemadam ini mendatangi ini masuk ke dalam rumah itu? Logika di sini tentunya kita akan berkata, oh, dia tidak mendatangi itu bukan berarti masuk, tetapi dia memadamkan api. Nah, jadi kalau saya persingkat, seorang petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah yang terbakar. Apakah petugas pemadam ini memasuki rumah yang terbakar? Tentu tidak. Jadi kaidah hukum kosakata yang makna mendatangi wariduha ini tidak selamanya tepat dipakai memasuki. Dan ini lebih dalam posisi pemaparan saja. Pemaparan makna-makna untuk menguatkan hal-hal apa saja yang ingin ditentukan baik kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi sudah jelas ya, makna wariduha itu tidak memasuki, tetapi di sini Effendi Usman sudah memframing makna Al-Quranul Karim. Nah, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi, makna yang diframing oleh Effendi Usman si Murtad ini. Sambil kita dengar kembali. Mereka akan mengatakan kepada kita semua, memang benar kami mati masuk neraka, tetapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, kami diambil dan dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, itu namanya bokoi. Kalau bahasa Mentawai, bokoi itu artinya ya begitulah Bapak Ibu. Nah, di sini framing yang dia coba goreng-goreng itu kemudian dia korelasikan kembali menuju pembahasan yang lain, yaitu pembahasan yang lain dia korelasikan
wah, walaupun umat Islam, walaupun dia masuk neraka, tetapi nggak bakal lama, sebentar saja. Nah, ini framing yang sudah disalahin tadi. Makna mendatangi dengan makna memasuki tersebut disamakannya oleh si Effendi Usman. Kemudian dia framing kembali sehingga seolah-olah makna mendatangi ini didukung oleh pertanyaan kembali, argumen kembali yang disampaikan oleh Effendi Usman, ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu surah Maryam ayat 71, ya. Agar tidak sesat, tidak salah pemahamannya, kita buka tafsir Al-Quran. Nah, inilah keistimewaannya Al-Quranul Karim. Beda dengan kitab suci mereka. Mereka itu tidak ada tafsirnya, sehingga semua orang itu bisa menafsirkan. Ini karena kalau sudah semua orang bisa menafsirkan, sehingga ajaran agama itu banyak nanti berpecah-pecah. Jadi jangan aneh, ada oneness, ada Tritunggal, dan ada yang lain-lain, karena mereka tidak ada tafsirnya, tidak ada pemahaman kitab sucinya mereka yang benar, sehingga terjadilah seperti itu. Dan Islam tidak menginginkan seperti itu terjadi. Makanya sudah ada tafsir yang sudah baku tertulis di dalam Al-Quran. Nah, apabila ada orang mencoba-coba untuk menafsirkan sendiri, maka dia tanpa ilmu, tanpa apapun, maka dipastikan orang itu sesat. Ya, karena apa? Karena tidak ada ilmunya. Sedangkan umat Islam sudah baku tafsirnya di dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat dulu bahasannya, ya. Dalam surah Maryam ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang ditetapkan. Nah, mari kita lihat. Nah, karena Al-Quranul Karim, Islam itu sudah istimewa, ada tafsirnya. Tidak seperti mereka, tidak ada tafsir. Jadi semua orang bisa menafsirkan, gitu loh. Artinya orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang gila, orang yang dungu, itu boleh menafsirkan ayat suci mereka, gitu loh. Ini bedanya. Kalau Islam tidak boleh orang bodoh, orang gila, orang nggak pintar menafsirkan. Maksudnya menerangkan ayat-ayat di dalam kitab suci itu nggak boleh sembarangan. Kalau mereka boleh, orang gila, orang bodoh, orang pintar, dicampur semua boleh. Ujung-ujungnya bagaimana? Ujung-ujungnya ya hasilnya terjadilah pecah belah. Pecah belah agama itu. Makanya jangan aneh, ada ajaran oneness, Tritung, saksi wahwa itu, saksi Yahwa kan namanya, saksi Yahwa. Jadi jangan aneh-aneh, jangan Anda bingung, karena mereka menafsirkan ayatnya mereka sendiri-sendiri. Beda dengan ajaran Islam yang istimewa, sudah baku. Nah, kita lihat sekarang, apa benar si Murtadin ini menafsirkannya ayatnya benar atau salah. Ternyata dari dia argumen sudah salah memahami makna wariduha itu mendatangi, dia rubah maknanya menjadi memasuki, ya. Kita lihat tafsirnya. Kita lihat baca dari tafsir Muyassar Kementerian Arab Saudi. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatangi neraka dengan melewati jembatan. Nah, ingat, dengan melewati jembatan yang terbentang di atas jahanam. Artinya jembatan itu terbentang di atas neraka jahanam. Masing-masing tergantung amal perbuatan. Hal itu merupakan suatu perkara yang dipastikan Allah telah menentukan dan menetapkan bahwa sesungguhnya itu akan terjadi dengan pasti. Oke, sudah jelas ya. Jadi maksud ayat ini, mendatangi ini adalah mendatangi suatu tempat yang dimana ada 3 di situ tujuannya. Artinya ada neraka, ada jembatan di atas neraka, ada surga di ujung jembatan. Nah, jadi posisi inilah dalam posisi pengadilan Tuhan. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar. Ini sudah baku. Inilah keistimewaannya Islam, ada tafsirnya. Bukan orang bodoh, bukan orang gila, bukan orang gak pintar yang menafsirkan ayat dalam kitab suci itu. Artinya bukan sembarang orang gitu loh. Tapi Anda tinggal
Kalau Anda memahami ilmunya yang termuat di dalam penafsiran Al-Quran, ya silahkan. Tapi kalau orang bodoh, orang gila, ya nggak boleh. Orang nggak pintar, asal sembarang orang nggak boleh gitu loh. Kita lanjut dulu tafsir yang lain. Nah, kita lihat ya. Tafsir Mutasar Markas Riyadh di bawah pengawasan Syekh Salim bin Abdullah bin Humain ya. Dalam Maryam 71 ditafsirkannya, dan tidak seorang pun di antara kalian, wahai manusia, melainkan akan melewati jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Hal ini merupakan ketentuan yang pasti terjadi, dan sesungguh ketentuan Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, jadi asumsi argumen yang disampaikan oleh Murtadin odong-odong ini, Murtadin Effendi Usman, yang mengatakan masuk neraka dengan posisi itu tidak sesuai, tidak benar. Karena maksud ayat ini menjelaskan bahwa ada pengadilan Tuhan, yaitu dengan posisi jembatan Sirat itu, gitu loh, ya, yang terhampar di neraka, di atas neraka itu. Surga di seberangnya, neraka di bawah, jembatan di atasnya. Ini yang didatangi, maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Ini yang maksudnya didatangi. Jadi tuduhan Effendi Usman yang mengatakan umat Islam dan seluruhnya umat itu masuk neraka itu patah, terbantahkan kemudian ya. Patah dan terbantahkan, tidak benar. Itu hanya berisi fitnahan dan hujatan yang tidak sesuai. Agar menguatkan tafsir-tafsir yang lain, mari tampilkan semua dulu. Kita tafsirkan yang lain, penafsir yang lain. Bagaimana, apakah sama temanya? Kita lihat. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Tahid Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Juhair Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Nah, dalam Maryam ayat 71 dan 72 ini, hai hamba-hamba, tidaklah dari kalian pasti akan melalui neraka. Adapun orang beriman akan melewati Sirat. Nah, ini jembatan ini yang ada di atas neraka dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan, sedangkan orang-orang kafir akan melaluinya untuk kekal di dalamnya. Jadi begini, sudah jelas temanya ini jembatan semua. Jembatan keadilan, pengadilan Tuhan, jembatan Sirat. Jadi ini orang melewati jembatan ini tergantung amalan atau perbuatan dia hidup di dunia. Kalau perbuatan itu banyak melanggar yang diperintahkan Tuhan, tidak sesuai dengan yang diinformasikan di kitab suci, maka dia akan melewati jembatan itu dengan tidak bisa gitu loh, bahkan mencemplung masuk ke neraka. Itu seperti itu gambarannya. Jadi poinnya yang saya mau dia tekankan bahwa di situ bukan memasuki neraka, itu dulu poinnya. Akan tetapi ayat tersebut menjelaskan tentang pengadilan Tuhan dengan jembatan Sirat. Ya, kita lanjut kembali. Ini terlalu panjang, kita cari yang pendek-pendek saja jalur pemahamannya. Itu pembahasan kata per kata. Nah, kita ya, ini mungkin dia bahaskan untuk pemahaman tafsirnya, untuk merujuk ke ahli tafsir. Ini yang terakhir ya. Tafsir Al-Wajid Syekh Profesor Dr. Wahab Al-Juhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah ya. Kita lihat. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka itu yang dibentangkan Sirat, jembatan yang di atasnya. Melewati Sirat itu adalah kewajiban untukmu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, jadi jembatan Sirat ini tergantung amal perbuatan manusia di dunia. Ada orang-orang yang perbuatan jahat, maka dia akan mendapatkan jembatan Sirat itu seperti rambut dibelah 7. Betapa tajam dan kecilnya itu jembatan. Itu tergantung perbuatan dia di dunia. Kalau orang itu yang baik, yang beriman, yang beramal soleh, maka dia akan mendapati jembatan itu seperti jalan raya, mulus, tinggal melewatin dengan aman, tentram, dan sampai ke tujuan. Seperti itu gambarannya. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Artinya tuduhan kepada orang-orang yang
tuduhan kepada orang-orang yang sering mendatangi ayat-ayat Maryam 71 ini itu sudah salah dalam posisi memaknai makna mendatangi dengan memasuki. Nah, kemudian Effendi Usman juga mengkorelasikan, wah bilangnya, kalau umat Islam itu akan memasuki neraka tetapi sebentar saja, ini bagi orang yang berbuat dosa, maksudnya begitu. Jadi pemahaman dalam Islam itu ada keadilan Tuhan. Jadi orang itu selain dosa syirik, musyrik menyekutukan Tuhan, umat Islam itu masih ada harapan untuk masuk surga walaupun nanti menjalani dulu hidup di neraka atas perbuatan dosanya yang dia lakukan di dunia. Karena pada saat di dunia dia belum sempat atau tidak sempat untuk bertobat, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu kembali ya. Akan jelaskan Bapak Ibu. Untuk dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah melakukan dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, siapapun manusia yang berbuat dosa, dia pasti masuk. Nah, di sini posisinya lah orang ini mencoba untuk mengkontradisikan ayat-ayat di Al-Quran yang mana disinggung di dalam ayat Al-Qurannya tersebut, ya, disinggung di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kita kembali kita rap biar dia paham. Baik dia si A, si B, si C, Al-Quran mengatakan surat Maryam 19 ayat 71, semuanya mati masuk neraka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nanti mereka akan membela diri. Mereka akan mengatakan kepada kita semua, memang benar kami mati masuk neraka. Tetapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, kami diambil dan dimasukkan ke surga. Bapak... Kita lihat ya, dia di sini mengklaimnya, wah memang benar semua umat Islam itu masuk neraka semuanya. Tidak ada seperti itu ayat Al-Qurannya. Itu klaiman sepihak dari Effendi Usman. Yang benar, makanya wajar dia murtad ya, dia salah paham ini Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran sangat banyak itu menjelaskan pemahamannya, tafsir-tafsirnya sudah cukup jelas. Bahwa yang benar, ayat Al-Quran surah Maryam ayat 71 ini adalah jembatan pengadilan Tuhan, jembatan Sirat. Nah, tapi diputar-putar, dia sampaikan memasuki neraka langsung. Di mana letak keadilan Tuhan gitu loh, kalau sampai dia korelasikan seperti ini. Padahal Tuhan itu maha adil untuk membalas perbuatan hidup manusia di dunia ini. Kita lanjut kembali. Bapak Ibu, itu namanya bokoy. Kalau bahasa Mentawai, bokoy. Bokoy itu artinya, ya begitulah Bapak Ibu. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Untuk dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah melakukan dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, siapa... Kita pahami dulu ya. Jadi ada di dalam ayat Al-Quran itu yang menjelaskan ada orang-orang yang kekal di dalam neraka, ada orang-orang yang masuk neraka tetapi dia nanti akan dikeluarkan dan memasuki surga. Nah, jadi kriteria orang-orang yang kekal di neraka ini itu beberapa ahli tafsir menjelaskan ya. Yang kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, musyrik yang sudah dalam posisi berulang-ulang dalam perbuatan dosanya yang dalam posisi seperti itu, maka dia adalah kekal di neraka. Seperti itu gambarannya. Itu gambaran surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, tapi dia tidak jelas ini menyebutkan ayatnya, makanya saya tidak bahas secara detailnya ya. Tapi saya bicarakan secara umum. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyekutukan Tuhan, itu sudah kekal di neraka. Seperti itu gambarannya. Dan itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, jadi poinnya begini. Poinnya yang pertama, Effendi Usman mencoba untuk merubah makna tafsir Al-Quran mendatangi, dirubah, mau dicoba dikorelasikannya memasuki. Itu patah, terbantahkan ya.
Karena ternyata ayat itu berbicara tentang jembatan Sirat, pengadilan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, dia mencoba mengatakan setelah menggoreng makna mendatangi itu memasuki, dia coba kembali gorengkan kembali pemahaman yang sesat bahwa umat Islam itu ternyata semua memasuki neraka. Ini tuduhan yang sesat kembali dalam menafsirkan Al-Quran. Maksudnya di dalam posisi ayat seperti itu yang di Wariduha, surah Maryamnya ayat 72-nya akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dari jembatan itu, artinya dari dalam menyelamatkan menyeberang jembatan. Seperti itu kalau makna dari Al-Quran, makna surah Maryam 72 itu. Artinya menyelamatkan, artinya selamat sampai ke seberang, melewati jembatan itu. Nah, akan tetapi tema yang dibangun oleh Effendi Usman mengatakan umat Islam itu katanya sebentar saja memasuki neraka, tetap kemudian baru dimasukkan ke surga. Ini framing asumsi yang sangat sesat kembali disampaikan oleh Effendi Usman. Padahal itu maksudnya adalah orang-orang beriman yang dimana di dalam dirinya itu masih ada kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid dan kalimat syahadatain. Maka dalam hal ini dia selama tidak menyekutukan Tuhan, dia hidup di dunia tidak sempat bertobat dalam perbuatan dosanya, maka dia akan menjalani hukuman, tapi kemudian dikeluarkan dari api neraka itu sebab karena dia masih ada iman di dadanya. Nah, ini tujuannya seperti itu sebenarnya pembahasan ayat ini, tapi dicoba dikorelasikan ke Maryam ayat 71-72. Ini adalah penyesatan yang disampaikan oleh Effendi Usman, ya. Oke, demikian yang Madia bisa review untuk membahas video yang disampaikan oleh Murtadin Effendi Usman ini. Demikian, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.